pinter-pinter muslim itu, masya Allah. Bang Pardo ngomong sama aku mau nggak sih? Ya Allah, aku nggak boleh ngomong aku sama Bang Pardo. Kalau aku ngomong tuh gak usah simple aja, kalau gak usah pakai data macam-macam. Nggak Bang Baal. Bang Pardo tadi ada yang mau disampaikan ke saya, ada yang mau disanggah katanya. Lanjut Bang Pardo, gimana nih? Iya silakan. Aku Silakan Pak Jo, silakan disanggah. Parah deh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Uni, makanya aku bilang jangan galak-galak, jangan tinggi-tinggi. Uni, aduh. Aduh. Gak ada sudah. Bang Erik, tausiah dulu lah. Bang Pardo. Tadi itu Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya, halo. Ya halo. Ya, halo. Iya. Udah dengar enggak? Iya, aku mau ngomong. Udah dengar enggak? Dulu sama hostnya. Bang Iya, Pardo. Bang. Udah dengar enggak, Bang? Iya, oke. Yesus itu Tuhan, betul. Udah dengar. Gini lah aku sekarang mau bertanya dulu aku ya. Enggak, aku ini sama host nih. Ngomong santai aja, ngobrol santai. Iya, bisa. Iya, oke. Ya. Enggak dari itu gimana itu, Bos? Enggak dari itu gimana itu? Hah? Matius 24 itu. Lukas 24 itu. Udah lari pun aku udah tanya dulu lah ya. Dari tadi udah putar-putar sana. Aku udah nanya dulu, bisa kan? Iya, udah. Oh, enggak bisa menjawab. Ya, udah akuin dulu kalau udah tinggal, nggak mungkin lagi udah capek apanya. Udah cerita terus. Iya, sengaja di mute. Begitu buka mute. Halo gitu ya sandiwara. Ya enggak apa-apa. Iya, udah enggak apa-apa. Kita tahu kok. Kita juga mantan produser kok. Tahu kita. Oke, aku nanya enggak. Iya. Begini, apa dasar Islam menjadikan Muhammad sebagai nabi dan di mana itu ada tertulis? kecil suaranya. Ngelantang gitu, Bang Erik gitu. Dasarnya Nabi orang Islam itu menjadikan Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Karena memang di Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya sebenarnya di kitab-kitab sebelum diturunkan Al-Quran itu sudah dituliskan, dan bahkan orang-orang pada zaman itu lebih mengenal Rasulullah ini lebih dari anaknya. Manusia pada kala itu lebih mengenal Rasulullah dibanding anaknya sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Terkhusus di Kidung Agung, ya, Kidung Agung 5 nomor 9 sampai 16. Di situ ada kata Mahmadin. Tapi itu dihilangkan oleh siapa? Orang-orang Yunani. Siapa yang hilangkan? Dihilangkan. Kalau bahasa aslinya tertulis Mahmadin, tapi ternyata diterjemahkan menjadi menarik. Kalau di versi KJV-nya menjadi lovely. Itu salah satu. Buka di Matius 21 nomor 42 dan 43. Lalu korelasikan dengan Kejadian 49 nomor 10. Apa itu? Tulisan? Ada itu. Apa? Gimana? Ya dibuka Pak, dibuka. Biar Bapak sambil belajar, Bapak sambil membuka datanya. Oh, di Kejadian berapa tadi? Kejadian 49 nomor 10. Kejadian 49 ya. Nomor 10. Kita sambil belajar, Bapak sambil buka datanya, jadi Bapak biar paham gitu. Nanti Bapak bisa lupa. Nah, kalau catat Pak, ada catatan atau ditandai lah. 9 ayat 10 Bapak. 10. Oke. Udah. Ya, dibaca Pak.
tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya. Siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa, Pak? Dengan hukum-hukum yang pernah dibawanya. Kader bisa, Kores bisa. Alexander bisa, Kores bisa, di Kaisar apa? Kaisar Julius bisa. Nah, apakah mereka membawa ajaran? Apakah mereka membawa ajaran? Membawa ajaran. Apa ajarannya? Mereka. Dewa mereka. Ya. Lalu Anda mengikuti ajaran mereka. Lalu Anda mengikuti ajaran mereka. Kan aku bukan agama mereka, itu kan yang ditanyakan, aku jawab. Ya sudah. Ya sudah di situ. Kan? Nah, Yesus ini dari Bani mana, Pak? Dari Bani Yehuda. Dari Bani Yehuda. Saudaranya dari Bani Yehuda, Bani mana, Pak? Saudaranya dari Bani Yehuda, ya apa Simon, Bani Ruben. Di luar dari bangsa Yehuda, di luar dari bangsa Bani Israel, itu siapa saudaranya, Pak? Bangsa dari apa? Ada Edom. Di luar dari Bani Israel siapa saudaranya, Pak? Edom. Dengan Edom. Kenapa Anda diajarkan rasis, Pak? Kenapa Anda diajarkan rasis oleh Tuhan Anda? Kenapa Anda tidak meyakini bahwasanya Ismail alaihissalam itu adalah keturunannya Abraham alaihissalam? Lalu kenapa kalian menghilangkan Ismail dari kitab Anda? Mengapa kalian menghilangkan sejarah Nabi Ismail dalam kitab Anda? Coba saya jawab. Dihilangkan. Di Kejadian 17 nomor 20, Tuhan akan memberkati mereka seluruh keturunannya Abraham dan menjadikan mereka menjadi bangsa yang besar seluruh keturunannya. Siapakah keturunannya? Ismail dan Ishak alaihissalam. Lalu kenapa Tuhan ini hanya kepada Ishak doang? Ditujukan kepada keturunannya yang dijadikan bangsa yang besar. Kemana keturunannya Ismail? Kemana? Kepada dia perjanjian Allah. Kemana? Kepada Ishak. Nah, Ishak itu diberjanjikan karena dia itu anak yang kedua dari Sarah. Dia dijanjikan oleh Allah pada saat setelah peristiwa kurban, Pak. Makanya dijanjikan kepada mereka, pada Abraham, tiga malaikat datang menemui Abraham dan istrinya, lalu dijanjikanlah seorang anak namanya Ishak. Paham ya? Artinya tertawa. Artinya tertawa. Sarah itu tertawa, Pak, di dalam bilik yang lain pada saat Sarah mendengarkan pembicaraan antara malaikat dan Abraham. Lalu malaikat ini menjanjikan lalu malaikat ini menjanjikan bahwasanya Allah berfirman kepada para malaikat itu disampaikan kepada Abraham, kau akan memiliki anak. Makanya Sarah tertawa, jadilah namanya Ishak. Itu anak yang dijanjikan itu Ishak, itu memang dia anak yang dijanjikan. Korelasinya istilahnya dia ke Aduh. Kenapa, Pak? Keturunan Abraham. Kejadian 17 nomor 20. Jelas, Pak. Ya, nggak bisa disangkal lagi. Banyak peristiwa-peristiwa pada saat Tuhan menjadikan dia. Ya, selamat siang Pak pengikut. Ada di sini nyata langsung dikatakan bahwa istilahnya keturunan daripada Ismail ada. Itu sekarang. Bapak jangan rasis, Pak. Bapak jangan pilih-pilih kasih. Ismail juga anaknya Abraham. Kenapa dihilangkan? Kenapa kalian tidak menggunakan sejarah yang ada pada Nabi alaihissalam? Orang pengikut juga. Kenapa? Karena yang lahir dari keturunan Ismail itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu gara-gara itu. Gara-gara itu kalian menghilangkan Ismail di kitab Anda gitu. Menjadikan Ismail ini anak apa coba? Anak yang nggak dianggap gitu bagi Abraham. Dengar. Ada masalah rasis. Masalahnya ada tertulis. Karena di sini juga dikatakan di sini bahwa Ismail akan kujadikan bangsa besar juga di sini. Bukannya kami rasis, cuma masalah perjanjiannya itu yang istilahnya ada nabi dari mereka itu di mana seperti itu. Bukannya ras, beda dengan ras.
aku akui di sini juga tertulis bahwa Ismail juga akan kujadikan bangsa besar. Nah, itu juga ada tertulis. Mana? Pak, Nah, Bapak harus di Kejadian 13 nomor 16, Kejadian 15 nomor 5, Kejadian 17 nomor 2, empatnya juga, Kejadian 18, Kejadian 22, 17, Kejadian 26 nomor 4, semuanya di situ Pak. Tentang keturunannya Abraham akan diberkati, akan menjadi bangsa yang besar dari keturunannya. Siapa keturunannya? Ismail dan Ishak alaihi salam. Wah, udah itu dah. Ya. Ada lagi pertanyaan aku lagi ya. Ah, gini. Berarti kalau istilahnya ada Ya, keturunan. lalu kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan ada lagi yang aku mau tanya kan nanti istilahnya apakah saya beriman? Kan saya ada lagi kategori yang lain. Mau saya tanya gini. Ah, Oh, boleh. Ya. apakah Kenapa? sama Yahweh itu dengan Al-Alawswt? Oh, beda, Pak. Kalau beda, jadi gini, masa kan ini Yahweh yang mengapa mereka memberikan janji kepada ini, masa di Allah lain jadi diapakan lagi apa Allah lain buat apa gini, tapi harus satu jalur lah, harus Yahweh lah, kan ngambil dari sini. Beda. Ya, Beda, Pak. Nah, itu Menurut kan Mazmur 119 126, itu Tuhan itu, Pak, mengetahui bahwasannya Taurat sudah dirombak. ya, berarti Yahweh ini salah. Aku adalah aku yang Yahweh bukan nama Tuhan kami. Yahweh bukan nama Tuhan Musa. Yahweh bukan nama Tuhan Musa, Pak. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Bapak dibaca Kejadian 21 nomor 33 sampai 34. Silakan Bapak buka. Oke, kalau seperti Biar itu, Bapak pintar. Iya. Intinya ya kan. Berarti Iya. ini dengan kata lain udah diubah. Yahweh itu ini bukan ukurannya, berarti udah diubah. Kenapa tadi saudara ngambil istilahnya dari sini mengatakan bahwa ada janjikan amat bangsa Anda itu sudah diubah? Ibarat begini Bible Anda itu, Pak. Ibarat begini. Dua unsur minyak yang dicampur menjadi satu. Apakah Anda bisa memisahkannya? Gimana? Dua unsur minyak. Contoh minyak goreng dan minyak goreng dan oli motor atau oli apapun itu segalanya. Apa artinya Ya. ini ke sini? Pengertiannya ke situ. Ya, artinya kitab Bapak itu sudah bercampur dengan tangan manusia, dengan pemikiran manusia, bukan lagi 100% firman Tuhan. Kalau sebagian itu memang benar, Pak, kita akui. Tapi menurut ilmuwan hanya 18%. Sisanya itu semua tulisan karangan pemikiran dari manusia. Itu klaimmu, brother. Itu Loh, kenapa? Kenapa? Kita buktikan. Kita buktikan satu data aja, Pak Peri ya, yang terhormat. Quranmu saja Kita membenarkan buktikan. Injil dan Kita Taurat. buktikan. Kita buktikan. Kita Al-Quranmu buktikan. saja membenarkan Lukas 24, Taurat. 44, nomor 45, nomor 46 itu di mana tertulis? Justru Kalau saya yakin Kalau kita Yesus mau tidak lihat- mungkin berbohong. Yesus itu bukan orang pembohong, bukan pendusta. Tidak Makanya saya berbohong, tanya, karena begini. kebenaran siapa yang menulis ini? Lukas 24, Begini. 44, 45, 46 siapa? Di mana itu yang tertulis? akan dikorbankan oleh Ibrahim siapa? Ismail atau Ishak? Ismail. Orang Yahudi saja percaya bahwa yang dikorbankan Ishak. Ishak. Hai. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Siapa yang tunggal di situ? Ishak. Siapa yang duluan lahir? Siapa yang duluan lahir? Siapa yang duluan lahir? Ishak. Siapa yang duluan lahir? Anda Ishak. jangan mencoba membohongi kami. Jangan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha walazina amanu wa ma yakhda'una anfusahum wa ma yash'urun. Ya, Anda mencoba membohongi Allah dan orang-orang beriman di sekeliling Anda, tapi Anda ternyata membohongi diri Anda sendiri. Kita buktikan, kita buktikan, kita buktikan, kita buktikan. Ya, kita buktikan di Kejadian 22 nomor 19. Kejadian 22 nomor 19. Setelah peristiwa itu, setelah peristiwa, ya, kita buktikan kawan. Setelah peristiwa itu, Abraham membawa anaknya kemana?
Nggak bisa dibantah. Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Kejadian 22 nomor 19. Setelah peristiwa itu, setelah peristiwa itu, Bapak, tidak ada lagi nama yang lain. setelah peristiwa itu, anak tadi dikembalikan bersama Abraham ke Beersheba. Siapakah yang di Beersheba? Tercatat kalau Siapakah yang di Beersheba? Siapakah yang di Beersheba? Karena Tuhan Anda memang rasis. Orang Yahudi sendiri mengakui bahwa Ishak Tidak. No. Penipu kalian. sudah tertulis. Penipu kalian, Bapak. Penipu kalian. Iya, kalian penipu. Coba Anda terbuka dulu sama saya. Coba terbuka dulu. Siapa yang dipulangkan sama Abraham ke Beersheba? Coba jelaskan. Jelaskan kepada saya. Siapa yang di Beersheba? Perlu dijelaskan. Siapa yang di Beersheba? Kenapa Anda nggak bisa menjawab? Silakan jawab. Kalau Anda nggak mau menjawab, saya turunkan. Kalau Anda nggak bisa menjawab, saya turunkan. Saya tidak mau lagi berdebat sama Anda, karena Anda menipu. Saya baca Kejadian Silakan. ayat 2 ya. Firman-Nya, Baca 22:19. tunggal itu. Yang tunggal itu adalah Ismail. Sejak kapan Ishak itu muncul? Sejak kapan Ishak itu muncul? Sejak kapan Ishak itu muncul? Ya, Iya. Di Kejadian 21 aja, di Kejadian 21 aja, ya. Ismail ini yang berusia 16 tahun digendong mamanya. Bayangkan, bocah, katanya bocah 16 tahun digendong mamanya. Bang Edek. Berjalan dari gurun pasir ke gurun pasir. Sebentar. Berjalan dari gurun pasir ke gurun pasir. Pantas anak usia 16 tahun digendong mamanya di pundak. Pantas. Oke. Pantas. Kasih aja pertanyaan biar dijawab, kasih waktu dia. Pertanyaan saya, siapa yang dikembalikan anaknya ke Beersheba? Oke, silakan jawab Pak. Pak, biar nggak muter-muter. Silakan jawab Pak, mengikut. Anda dari dulu bertemu sama saya banyak framing terus. Oke gini, kita nggak usah pala berdebat. Sebentar Pak, Framing apa ini? sama si Kejadian Peri. 22 ayat 2 sudah jelas disebutkan nama. Coba Anda tunjukkan dalam Al-Qur'an Anda namanya Ishak yang mau dikorbankan. Sampai kiamat Baca kita Sofat, tidak bisa menemukan. baca As-Sofat ayat 100 sampai 112. Kau baca As-Sofat 100 sampai 112. Al-Quran Anda menyebut nama Ishak. Tidak ada. Tetapi di Alkitab kami Dibaca jelas. As-Sofat ayat 100 sampai 112. Iya, nanti itu ada di surah Al-Anbiya 85. Dengarkan saya. Kemudian muncul. Dengarkan saya. Dengarkan. Di sini bukan gereja, bro. Di sini bukan gereja. Di sini tempat cari ilmu. Di sini tempat cari ilmu. Iya, ini Silakan cari ilmu. Anda, kalau Anda orang yang jujur, siapa anak yang dibawa ke Beersheba setelah peristiwa itu? Alkitab saya jelas. Mana jelasnya? Mana jelasnya penipu? Penipu kau Beri, penipu kau. Penipu kau. Ya, baca 19. Ya bisa saja, karena penulismu itu adalah penipu. Ya, penipu. Ini bukti. Ya, Mana orang bukti? Yahudi saja, Mana bukti? orang Yahudi Mana saja buktinya? mengatakan Anak yang tunggal. akan dikorbankan Bagaimana itu ceritanya Ishak, bukan dikatakan Ismail. Ishak itu anak yang tunggal? Karena Coba, di mana Ishak itu ceritanya anak Ishak perjanjian. itu anak bukan Karena dibilang anak yang Ishak tunggal? itu anak perjanjian. Anak Ya, di mana perjanjian dibilang adalah dia anak yang Ishak, tunggal? Di bukan mana? Ismail. Di mana? Bagaimana makanya ceritanya di Alkitab, dia dijadikan Allah anak Abraham, tunggal? Di Allah mana? Ishak, Di mana? Allah apa? Allah Yakub, bukan Di Allah mana? Ismail. Tidak ada. Di mana? Di Tidak mana? disebutkan Allah Ismail, tetapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Ishak itu adalah anak perjanjian. Jelas ini. Yes, jelas. Penipu kau, Kejadian Peri. 22 ayat 2 ya, Kau jelas baca dikatakan 19. Setelah peristiwa itu anak itu dikembalikan ke Beersheba. Dia nggak berani baca ya teman-teman ya. Dengar ya. Dia ini penipu, pendusta, pembohong. Ya, lihat Alkitab saja. Ya. Dasarnya Alkitab. Campakkan Kan dia, pakai campakkan dalil. dia, Anda tidak campakkan pakai dia. dalil. Campakkan Anda dia. cuma masuk. Jawab Pak, Masuk saja. dijawab. Pertanyaannya Pak, Dijawab. silakan. Kejadian Saya- 22 nomor 19. Tanpa Kejadian jawab itu 22 saya nomor sudah 19. jawab di Kejadian pasal 22 ayat 2. Ya, baca. Tanpa jawab itu, saya baca. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang Ya, siapa engkau yang kasih. tunggal? Ya, ini Siapa yang tunggal? Siapa yang tunggal? Bukan Ismail. Bukan Ismail ya. Jelas orang Yahudi mengakui yang akan dikorbankan. Jadi tidak bisa dibantah. Tapi kalau Anda Oke, nggak apa-apa. mengatakan Oke, nggak apa-apa. Oke, Ismail, oke, nggak apa-apa. Berarti urusan kau Anda. kalau iya, urusan oke, Anda. Tetapi oke, yang penting iya, dalilnya sebentar. Iya, sebentar. Ikuti permainanmu. Berarti Ya. ya keturunan Ishak itu ya dari Yakub sampai ke Yesus berarti manusia ya.
Tendeng. Kenapa? Tendeng. Kenapa? Dari keturunan Isa, Yakub sampai ke Yesus itu adalah manusia ya. Tendeng, tendeng. Kalau tendeng, Yesus tendeng, beda. Tendeng. Ya. Baru saja Yesus itu Nggak bisa kau berkelit penipu. Nggak bisa kau berkelit sama aku. Iya, ikuti permainan kau. Kalau memang dia itu adalah anak yang ya nggak apa-apa. Kalau dia itu anak yang dijanjikan, berarti dari keturunannya Ishak itu lahirlah Yesus. Berarti Yesus 100% manusia, bukan Tuhan. Ya, berarti kan jelas Kristen menuhankan manusia. Haleluya. Di dunia dan di surga, surga dan di bumi dan surga. Kalau oknum yang nabi nggak ada yang dalilnya terkemuka di dunia dan akhirat, tidak ada. Satu nabi pun tidak ada selain Yesus. Ya, hanya Yesus yang terkemuka di dunia dan akhirat, brother. Anda cari di kitab-kitab mana? Baca selanjutnya. Wa minal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, semuanya terkenal, semuanya ternama, semuanya terkemuka di dunia dan akhirat. Iya, makanya kalian jangan terlalu lama menyembah manusia. Ya, syarat menjadi Kristen itu harus tolol seumur hidup. Paham? Wah, memang jelas kenyataan. Iya, nggak ada kalian pintarnya. Mau segi dari mana kalian? Kalau dari segi keimanan nggak ada apa-apanya kalian. Iya. Penemu itu menuhankan manusia nggak boleh, bro. Kristen. Iya, hukum Taurat di poin nomor 1 aja. Kalian udah tumbang. Jangan menyembah ilah lain. Ternyata kalian menuhankan ilah selain Allah. Yaitu Yesus. Kalian tuhankan Roh Kudus lagi. Aduh, udah buang aja nih, bikin aku kena benet aja nih. Di dunia dan akhirat yang lain. Tidak ada satu oknum yang dapat memberikan. Ganti aja. Ini bang, ini contoh. Tidak ada bahwa satu Bible oknum yang Anda hidup yang membangkitkan orang mati di air sana. dengar. Kau boleh percaya Bible-mu boleh. Kau boleh percaya Bible-mu sampai akhir zaman boleh. Lihat, ini manuskrip Markus 15, 27, 29. Mana 28-nya? Mana 28-nya? Ini satu contoh kecil, nanti aku kasih lagi lebih banyak. Lihat. Ini. Tunjukkan saja nama Muhammad ada di Alkitab. Tadi aku bilang, Bang. Sebentar Bang Pardo sebentar. Injil. Bang Pardo sebentar Pak Pardo. Bang Pardo tidak usah perlu lama-lama mengumpulkan uang untuk pergi ke Yerusalem. Di sini sudah ada nih, kodexsinaiticus.org. Ya. Tunjukkan saja 27. Ada di Injil mana 28-nya? Hilang 28-nya, hilang 28-nya. Kemana 28-nya ini? Mana tuh? Siapa yang tambahin di LAI di Bible Anda? Siapa? Mungkin sudah dimakan oleh kambing. Mungkin sudah dimakan oleh kambing. Itu apa-apa. Begitu aja. Oke, ya. Aku contoh yang lain ya. Aku kasih lebih banyak. Permisi dulu ya. Ya. Mau kemana Bang Pardo? Brother, tunjukkan dulu nama Muhammad ada di Injil dan di Taurat. Lihat ini, sampai 8 ternyata. Kalau kita mah nggak perlu Injil sama Taurat Pak, kita Al-Quran aja Pak. Tidak ada, saya kan nama Muhammad kan ada di Injil. Coba tunjukkan, buktikan, apa betul tidak? Iya makanya kita nggak perlu Injil itu saya nggak pakai. Buktikan mana nama Muhammad di Injil? Kan di Al-Quran Anda ada. Iya. Lihat, Markus 16 1 sampai 20. Di manuskrip cuma sampai 8. Siapa yang nambahin 12 ayat? Hei. Al-Quran berapa ya? Siapa yang nambahin? Siapa yang tambahin ini? Markus 16. Siapa yang tambahin 12 ayat ini? Jawab dulu. Siapa yang tambahin? Kalau di Alkitab saya itu lengkap. Siapa? Ya? Lengkap Di Alkitab saya lengkap itu. Ya ini manuskrip tertua Sinaiticus cuma sampai 8. Saya lengkap itu. Oh, berarti Alkitab Anda ada yang tambah itu 12 ayat, ya toh? Palsu berarti. Ini cuma sampai 8 ini. Palsu itu. Palsu kan? Jawab. Jujur. QS nomor 7150. Nggak bisa jawab dia. Dia lari dia. Lari dia. Tertulis dalam Taurat dan Injil. Bos, pegangan bos. Ini 12 ayat dari mana ini? Di Bible Anda 12 ayat dari mana? Jawab. Ini saya Jawab. Kau ngajak aku mau ada perang kan? Aku mau ada perang nih. 12 ayat dari mana?
12 ayat dari mana? Tunjukkan dulu nama Muhammad di Quran. Nggak bisa jawab dari ke Al-Quran. Jawab dulu. Injil. Gampang itu, gampang jawab. Ya, gampang Quran surat 7 ayat 157. Yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Nah, itu saja. Palsu, Bible palsu diimani sampai akhir kiamat ini. Jawab nih. Ya, sampai kiamat juga Anda tidak akan menemukan Al-Quran 7 157 nama Muhammad di Injil. Ya, di Injil dan di Taurat. Ini jawab dulu. Ya, jawab dulu. Itu loh, jawab juga dulu ini. Ya. Itu jawab tuh nggak penting Pak, jawabannya nggak penting Injil sama Taurat. Saya jawabnya di Injil saya lengkap, ya Injil saya lengkap, itu ada itu ayatnya. Ya udah bagus. Berarti Ya, lengkap jadi ke palsu, anja Injil saya berarti lengkap itu di Matius, Markus, dia Lukas palsu itu. berarti ada. itu. Ya, tapi Yang kamu coba Anda pegang tunjukkan palsu. nama Muhammad di apa ya di Injil ada, di Taurat ada. Jadi kita gini Bang ya, kita coba kita cek ya ayat-ayat palsu di Alkitab boleh? Oh boleh. Oke ya. Nih saya tunjukkan ya ayat palsu ya. Banyak sekali loh. Saya izin open cam ya. Bentar ya Pak Pendeta. Ini sabar ya. Ini gampang loh. Yang di Ini kitab sabar. Oh yang dipegang itu tidak bisa membedakan mana yang asli, yang palsu. Pokoknya harga mati Yesus Tuhan di sana itu. Ya. Di Alkitab Sabda ya, lihat ya. Ini Masalahnya Alkitab begini, Sabda adalah ya. Bible Isa membuat versi burung juga digital. itu terdapat di Injil palsu, brother. Jadi Ya, Isa Bible membuat burung itu adalah terdapat ada Injil Bible yang palsu. hard copy, Jadi- yaitu berupa buku, dan Jadi ada yang itu digital. sama dengan apa ya? Nah, yang digital maling itu teriak adalah maling. seperti ini, Alkitab Sabda. Ya, di Alkitab Sabda digital ini lengkap. Kalau kita ketik di sini, ya, ketik tidak asli. Nah, ya, saya ketik tidak asli nih, tidak asli. Nih, ya. Kemudian saya ajari ya, tidak asli. Kemudian ketik tafsir, kemudian kita enter. Kita cari di sini dulu. Nah, kemudian kita masuk ke tafsir. Nah, ini loh yang tidak asli nih. Kisah para Rasul, Markus 7 sampai 16, Markus 11 26, Lukas 237, banyak sekali nih. Ini dikatakan ayat ini tidak terdapat dalam kebijakan naskah asli. Kemudian di Markus 7 ayat 16, di sana ada di bukunya Bapak itu, Bapak-bapak Karesten ini ada. Padahal di sini apa? Naskah tidak memuat ayat ini sehingga ternyata tidak asli. Itu katamu. Di Markus Itu 11 klaim ayat 26 di sini ternyata Itu Bible-mu. kamu. Itu Bible-mu itu. tidak asli, tidak asli. Jadi banyak. Nah, itu Ini klaim kamu. Kalau Al-Quranmu benar, kalau Al-Quranmu benar, berarti apa? Buang saja Al-Quranmu, karena Al-Quranmu saja membenarkan Taurat dan Injil. Buang itu bukan Al-Quran, ngawur. Al-Quranmu saja kan membenarkan Taurat Kemudian dan di sini Injil. kita Kalau geser ke begitu kanan. direvisi saja Nanti kita klik Al-Quranmu. halaman 2. Iya, tapi bukan halaman Bible-mu. ternyata yang asli itu Direvisi banyak sekali. saja ayat-ayat Yang disebutkan yang dalam membenarkan Al-Quran bukan Tidak Taurat dan asli, Injil. tidak asli nih. Ya. Ada Kalau, Wahyu, ada Lukas, Wahyu, kalau Korintus, Injil itu Lukas, sudah tidak Kejadian. asli, berarti Ini tidak Al-Quran asli. Anda juga perlu direvisi karena Nah, Al-Quran jadi- Anda membenarkan ini Taurat banyak dan sekali. Injil. Ini Dan yang tidak pertanyaan asli ya, saya, teman-teman. tunjukkan nama Kemudian kita Muhammad di coba Taurat dan sisipan. Injil. Ada tidak? Nah, kalau sisipan, Ya, ketik saja. ada Tadi yang tidak? tidak asli, Ya, ayat-ayat yang jadi tidak asli tunjukkan banyak. nama Sekarang Muhammad ketik di sisipan. Jadi mana ayat-ayat Taurat sisipan? dan Injil. Nah, seperti Kalau ini ya. tidak, ya berarti Nah, Al-Quran kita Anda klik lagi karangan juga, sisipan. brother. Ya, Nah. kalau Anda bisa Nah, tunjukkan nama ini nih. Muhammad dalam Injil, Sisipan Taurat, semua ini. nah saya akan akui juga. Ini berarti sisipan benar ya. Muhammad itu Yang dibilang sebagai sisipan nabi. nih. Ini Tetapi sisipan kalau ya. Anda tidak Ini banyak bisa sekali halamannya. membuktikannya, Jadi ini Anda Ayub, jawab sendirilah. Hosea, Kisah para Rasul, Galatia, Kisah para Raja, Samuel. Ini sisipan semua. Nih ya, ini sisipan nih. Ini sisipan. Coba saya kontrol. Ketik sisipan ya. Berarti perlu direvisi Al-Quran Anda. Al-Quran Bukan Anda saja direvisi, Bible membenarkan Taurat dan Injil.
Al kan Kita 2000 buang tahun aja. itu nggak ada yang bisa. Kan banyak yang tidak arti, bukan kita suci lagi. Al-Quran Anda membenarkan Taurat Injil. Tetapi sayangnya bukan Muhammad. Bos. Nah ini. Jadi ini teman-teman, ini sisipan semua banyak sekali. Ini ayatnya. Sisipan, tetapi Al-Quran Anda ini membenarkan sisipan Taurat dan juga. Injil. Yang Ini benar yang sisipan. mana, brother? Jadi nggak ada Ya yang kan? benar, Bible itu nggak ada yang benar, dibuang aja. Kalau tidak ada yang benar, kenapa Nabimu ada di Teman-teman Taurat gitu ya, dan gampang Injil? untuk mencari bahwa ayat-ayat ini Ya? seperti yang tadi Markus, Lukas semua itu ada beberapa yang nama memang tidak Nabi asli, Anda tapi ada di Taurat dimasukkan. dan Injil, tapi Nah, teman-teman kalaupun Kristen Anda mau ini yang cari pegang pasti Anda kopinya ketemu. itu tidak paham. Ngemis minta kebenaran ke Al-Quran, ngemis. Kalaupun Anda akan Injil dan Taurat dalam Al-Quran Anda bukan tidak akan Bible-mu. menemukan Hei. nama Muhammad di Injil dan Taurat. Itu saja. Ya iya emang. Ya. Tapi Injil sama Ya. Taurat bukan Bible-mu. Bible-mu Ya. itu buku-buku, Ya. bukan kitab suci. Jadi sampai kapanpun, Ngemis dia minta ke Al-Quran, ngemis dia sekarang. sampai kapanpun Anda tidak akan Nah, ini nih menemukan loh, ini ya. nama Muhammad di Ini Injil ada saya dan gambarkan satu apa? ini ya, izin Dan ya. Taurat. Ini cara Jadi tadi Anda penipuan kan ini yang dilakukan mengatakan oleh ini, bahwa oleh Bible yang ini. akan Saya dikorbankan menjelaskan bahwa oleh di sini Abraham Ismail ya. adalah Ismail. Di Ternyata sini original tidak seperti impossible-nya itu. adalah Ismail. Yang jelas, tapi dirubah yang jadi jelas Ishak di sini. adalah Ishak. Nah, Itu kenapa dirubah itu, Pak? Tidak ada lagi misteri di sana. Tidak ada misteri. Langsung Nah, di sini. dijelaskan. Siapa Nah, yang di sini akan- tadi akan katanya nanti di mana dikorbankan. ada kata Muhammad. Namanya Muhammad tuh Ahmad ya, alif ha mim dot ya, itu seperti ini. Nah, di sini ditipu nih, dirubah-rubah nih. Di sini ayat-ayatnya ya, nanti kalau ada yang perlu literasi, nah di sini Ketika ada tidak ininya ditemukan yang dirubah, namanya, dibilang dipalsukan, ditipu. Orang Yahudi saja iya, tidak ini mengakui, dipalsukan brother. oleh kitab kalian. Ya, orang Makanya Yahudi kitab saja kalian tidak kalau perlu mengakui dibuang aja karena Muhammad. banyak palsunya. Ya, orang Yahudi saja tidak mengakui Muhammad. Apalagi terdapat di dalam kitab mereka. Ini loh, Ya kan? ini loh, Ya ini kan? loh. Nih. Coba Anda gunakan Ini logika loh. lah. Nih, cara-cara menipunya tuh silahkan nih teman-teman kalau ada yang perlu nih. Di sini juga salah contoh nih. Contohnya di Yesaya 11 ayat 1 dikatakan di sana Ishak padahal Ismail. Yang aslinya Ismail dirubah. Ini literasinya nih. Ini nih. Ketika Ismail Ini, tidak ditemukan, Ismail. dikatakan dirubah. Ini, Ismail Ketika ya. Muhammad Kemudian tidak nanti di sini ditemukan, juga bilang Ismail. dirubah. Tapi orang Yahudi saja originalnya sudah itu mengaku. adalah Ismail. Ya, originalnya itu adalah Ismail. Nah, Ismail Yahudi dirubah sendiri, jadi Ishak. brother. Orang Yahudi sendiri mengakui bahwa yang karena akan apa dikatakan Yeremia 8 ayat 8 apa Yeremia 8 Dibawa ayat dulu, Pak, 8. gantian ya, silakan Memang terang, Bang. kitab mereka itu sudah dipalsukan. Lihat, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya jadi bohong. Nah, pena palsu nih sudah dipalsukan. Bukan kata saya loh. Ini di Yeremia 8 ayat 8. Makanya tadi dibilang anak tunggal itu kan Ismail, anak sulung. Nah, jadilah Ishak. Padahal Ishak itu anak kedua. Seperti itu. Lanjut, Kang. Berarti revisinya sampai beberapa kali ya, Bang siapa? Bang. Iya itu terus aja dirubah-rubah terus. Suka-suka hati Berubah. mereka Tapi itu. kan sejarah akan terbongkar nanti lama-lama. Makanya sekarang kan mulai dirubah sedikit itu kan. Kepalsuannya kan setelah dibongkar dirubah. Tapi akhirnya ya habis sudah nanti tinggal satu lembar kayak ini Bible ini. Enggak, kalau pertanyaan Tinggal aku boleh, satu lembar Bang, Paulus kalau, doang. di luar negeri juga seperti itu kali ya, ditambahin juga gitu. Yang di luar negeri maksud aku. Bukan di Indonesia aja. Apa gimana? Bang Baal. Ismail tadi yang disampaikan oleh Bang Erik ya. Ini posisinya Sarah itu posisinya kan di Hebron. Ini Berseba nih, ini Berseba, Sarah kan di Hebron. Ini Berseba, ini Hebron. Nah, ketika anaknya yang diklaim oleh mereka adalah Ishak itu posisinya di Hebron dengan ibunya. Nah, ketika setelah melakukan ritual tadi itu adalah pengorbanan,
Ishak ini yang diklaim Ishak masa lari ke Berseba? Padahal di Berseba ini adalah Hajar dengan Ismail. Kenapa Abraham tidak pulang ke Hebron? Pas Hebron itu tepatnya Ishak dengan ibunya Sarah. Nah, setelah ritual kenapa lari ke Berseba? Padahal di Berseba ini adalah tempatnya Hagar dengan Ismail. Salah di ceritanya pada saat menulis Ishak, aslinya Ismail yang telah saya sampaikan tadi, Ismail dirubah jadi Ishak. Dia lupa nih ya penulis ini merubahnya bahwa pulangnya harusnya ke Hebron, ke tempatnya Sarah. Kok malah pulangnya ke sini? Ini terjadi di kejadian nomor 22 tadi itu. Ya, jadi teman-teman Kristen hati-hati. Kalau memang itu adalah Ishak yang dikorbankan, seharusnya kembalinya ke Hebron. Karena Sarah dengan Ishak itu posisinya di Hebron. Dan ini Berseba ini tempatnya Ismail. Berarti betul yang dikorbankan tuh Ismail, karena dipulangkan karena tidak jadi pengorbanan, akhirnya dipulangkan lagi ke Berseba, ke ibunya. Parah ini. Parah, lanjut. Oke, terima kasih Bang Baal, narasinya yang begitu baik dan data yang akurat. Iya, saya tanggapi ya. Sorry, saya masuk nih. Oke, selamat siang Pak Tri. Welcome back my home. Iya, mangana param sama Berseba. Tahu Iya, itu? iya. Silakan Pak Tri. Tahu itu, silakan. tahu enggak? Oke ya, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Kamu baca Alkitab itu yang benar. Ya, kau tahu posisi Paran dan Berseba. Iya kan? Mereka Berseba dan Paran itu adalah gurun. Oke, di mana Ismail itu tinggal. Itu jelas dijelaskan di situ. Lah, kalau dia arahnya ke posisi Paran atau Berseba, itu dijelaskan di dalam Alkitab itu sangat detail. Nih, kita baca ya supaya kau tahu. Sebentar saya ambil ayatnya ya. Ya, silakan. Jangan begitu. Kasih 3 menit ya Pak, cukup ya Pak Tri. Tunggu sebentar, saya baru mau cari ini. Saya di dalam mobil ini kan cari. waktunya saya skip dulu 3 menit nanti. Boleh ya? Iya, saya cari dulu ya. Ya. Supaya kau tahu. Nah. Oke. Ayo yang di bawah tap layar, yang nggak punya mawar nggak usah dikirim. Lanjut. Nih ya, saya baca dulu ya. Ya, Kejadian 21 ayat 10. Ya, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Oke, terus. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Oke, boleh. terus. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan Hagar itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ya, padang gurun Berseba itu arah ke Mesir. Ya. Iya, sebentar dulu. Kamu ini tenang dulu, saya baca supaya kau paham. Kau kan nggak tahu, baru baca kita baru 3 bulan lalu. Ya terus ya, sebentar supaya kau tahu. Siapa tadi? Bang Baal, saya jangan dipotong-potong ya. Itu ya, makanya kamu itu baca apa tidak? Nggak coba baca satu ayat. Kau Iya, sudah, Pak Wira, kau poinnya sudah apa Pak simpulkan Wira? baca satu ayat. Coba poinnya apa? Ampun kau itu. Iya, jadi ya, sebentar dulu ya. Iya. Jadi mereka itu ke arah Mesir melewati padang gurun Berseba. Itu ya. Terus? Sebentar. Hagar tinggal di Ya, mana, Pak? sebentar, Hagar saya tinggal baca di dulu. mana? Sebentar dulu, saya cari di sini. Nah. Ya, Hagar Nah, tinggal di mana? ngomong. terus ayat 20 ya. Sebentar supaya kau tahu. Ayat 20.
ya. Lalu ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar, ini waktu dia kehausan, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Lalu Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Nah, di mana itu padang gurun Paran? Iya, makanya sebentar dulu. Jadi dia itu pada saat pergi itu ke arah padang gurun Beersheba. Tapi dia tinggal di padang gurun Paran. Di mana itu? Jadi mereka itu tinggal di padang gurun Paran, gitu loh. Iya, di mana? Ya sebentar saya kasih petanya. Ampun orang ini Rifa, kau itu jangan memalukan gitu loh. Saya kasih itu sama data. Kita itu gini loh, kita itu di sini. Ya sebentar dulu. Ampun dia orang ini. Oh, ini kan. Ya, coba. Ya. Sebentar dulu ya. 2 menit lagi ya, cukup ya. Pak Tri ya. Gimana? Lanjut. Iya sebentar. Kok cukup apa? Gimana sih? Emangnya jelaskan cuma 1-2 menit. Oh ya, 3 Ya kan menit. nggak bisa. Ya, 3 menit. Iya, saya cari ininya petanya. Iya, sebentar dulu. Ya. Nih, saya ambil petanya ya. Siap. Siap, Pak. Ya, jadi sebentar supaya kau tahu ya. Nih. Nih, ya. Nah, jadi ya sebentar. Nah, mereka itu mereka itu pada waktu keluar ya dari diusir oleh Sarah, itu mereka mengembara ke Beersheba dan terus sampai ke Paran. Itu arahnya ke Mesir, ke arah Gunung Sinai. Mereka tinggalnya di Paran. Itulah penjelajahan mereka pada waktu mereka pergi, pada waktu mereka diusir, Hagar dan Ismail. Jadi dia tidak tinggal di Beersheba tapi tinggal di Paran. Begitu ya. Udah ya. Udah, Pak. Udah, oke, diam Oke. ya. Lanjut ya. Oke, pertanyaan saya, Beersheba itu di mana? Paran itu di mana? Coba tunjukin. Ya, Paran itu di daerah Mesir. Iya, jadi mereka Cepat tunjukin, itu saya buka cam bisa kan, Pak Wira? iya sebentar. Nih, saya cari Pak Tri, sampai ininya udah dulu, bisa, saya udah cari. 1800 bisa, Pak Tri. Tapi jangan pakai baju yang rapi, yang ganteng gitu. Ya. Bang Ya, Erik repot ini, mulu habis, Bang Baal, Bang Erik habis data itunya akunya 3 tadi. Nih. Ntar aku gedein. Ya, Bang. oke. Ini, Ya, jadi mereka itu dari daerah Yerusalem itu sebelum Beersheba itu ada Hebron. Dia berarah ke Mesir, ke Sinai. Dia lewat di Beersheba. Tapi mereka terus berjalan dan tinggal di Paran. Seperti itu. Nah, sekarang yang kau masalahkan tuh apa? Saya mau Yang kau tahu masalahkan kan Paran Ishak. itu di mana? Ya, pada saat Gitu loh, kau bukan masalahkan itu apa? Saya mau Kan yang kau lokasinya. Ya, sekarang saya mau tanya, yang dimasalahkan tadi kan kau katakan bahwa itu Ismail karena mereka itu Aduh, ternyata kasih. kembalinya ke Beersheba kan gitu kan? Mestinya kan Iya, kembalinya gini. ke Ini Bang Tri. Saya tuh mau tanya, Paran itu di mana? Beersheba itu di mana? Iya, Aduh, kau bilang kan kau Ribet simpulkan bahwa itu Ismail bukan Ishak kan gitu. Cuma bentar, gara-gara saya dia kan baru masuk. Aduh, Saya mendengarkan ampun, Pak nih Wira orang. berapi-rapi menjelaskan ini. Saya ingin belajar sama Pak Wira. Di manakah Paran yang dalam Bible Anda? Di manakah Beersheba itu? Tunjukkan kepada saya datanya gitu loh, Pak. Ya, Paran itu di daerah Mesir. Mereka berjalan Mana? Datanya mana? Yerusalem. Pakai data Sebentar apa? lah, ampun, orang ini. Gimana sih? Nah, sekarang gini, Datanya. yang kau masalahkan, kau nuduh, kau menyimpulkan bahwa Abraham itu mempersembahkan Ismail karena gara-gara dia kembali ke Bukan Paran. hanya itu, Ya kan? bukan hanya Kembali- itu sebenarnya. kembali ke Beersheba. Bukan hanya itu. Iya, itu kan cuma Bukan yang itu. kau pakai sebagai suatu kesimpulan. Bukan hanya itu, bentar. Saya kan Ampun, tidak masuk tadi. Yang masuk tadi kan Bang ini, Bang siapa? Bang siapa tadi?
sama Bang ini ya, Bang Erik ya kan. Saya hanya mendengar penjelasan Anda tadi ya, penjelasan Anda tadi itu kan berapi-rapi. Saya ingin tahu nih, Paran itu lokasinya di mana, Berseba lokasinya di mana. Kalau Anda bilang Mesir, Anda pakai data apa gitu? Ini bahasa Indonesia Pak, di mana? Pera di mana? Iya, Berseba saya di ingin mana? belajar. Ah iya. Silakan Bang Tri. Gampang itu pertanyaannya. Di mana gitu. Mesir gitu Iya, ya? jadi Paran itu sebentar. Kamu ini bisa dengar nggak ya? Iya. Jadi Paran itu di dekat Gunung Sinai ya. Gunung Dia Sinai di ada di mana? daerah Mesir. Ampun Di deh. mana coba Sedangkan tunjukin ini. Berseba itu sebentar. Berseba itu dekat Hebron. Ya kan, Aduh, dekat Laut Mati. kita nanya apa? Nah, mereka itu pada waktu sebentar, kamu itu dengar dulu dong. Kau cek coba, kau bandingkan juga, kau buka petanya ya. Jadi dia waktu mereka pergi, mereka mengembara di Berseba, terus ke arah Paran karena mereka berjalan ke arah Mesir. Nah, pada waktu mereka selesai dari Berseba, mereka terus ke Mesir, mereka tinggal di Paran. Anda tahu seperti tidak? itu. Dari Tahu nggak, Yerusalem, ya? Jadi bentar. kalau dari Hebron dia melewati Berseba baru sampai ke Bentar. Paran. Antara Paran itu Yerusalem arahnya dengan lebih dekat ke Egypt dengan Mesir, Mesir karena itu arah ke jauh Mesir. sekali, Pak. Pak, Dia orang ini. bentar dulu. Saya nggak bahas itu. Saya bicara memang antara Yerusalem dengan Egypt didahului sama Berseba dulu. Memang betul. Tapi ketika Anda memutuskan mereka pergi ke Mesir, itu datanya otentik dari mana gitu loh. Itu yang saya maksud. Dan di mana Paran yang dimaksud dalam Bible, di mana Berseba? Jadi mereka itu tinggal di Paran, sudah dekat Mesir. Jadi mereka bergerak dari Hebron, Berseba, Paran, Pertanyaannya arahnya itu, ke Mesir. bentar. Coba kau buka. Ampun deh. Loh, Anda yang menjelaskan kok saya? Kok Nah Anda iya, yang menjelaskan kok saya saya gitu? sudah sekarang gini. Sekarang Apa? kau uji yang saya ngomong ini. Silakan kau buka petanya supaya kau lihat. Loh, Namanya saya gini loh. bohongi kau. Kenapa gini? Ampun deh. Saya pernah membaca bahwa nama kota-kota di dalam Perjanjian Lama itu adalah nama-nama yang sulit diidentifikasi. Saya baca beberapa jurnal kemarin. Nama-nama dalam Bible Anda itu nama-nama seperti Teman, seperti Paran, seperti Gunung Sinai. Itu ada perbedaan pendapat. Tiba-tiba Anda memutuskan seolah-olah Anda punya dalil yang absolut benar. Saya sendiri yang mengkaji hal ini menimbulkan banyak dari scholar Kristen tidak mampu menunjukkan secara eksplisit, bahkan berbeda-beda tempat. Nah, kalau kita merujuk, sebenarnya poin dari Bang siapa tadi yang menyampaikan hal ini? Kenapa kalau memang si Abraham itu mengorbankan Ishak, kenapa dia kembali ke Berseba? Itu permasalahannya. Oke, kenapa gitu loh? Itu permasalahannya. Kenapa dia kembali ke Berseba? Kenapa dia tidak kembali langsung ke Hebron aja gitu loh? Itu yang dipertanyakan sama Bang siapa tadi? Mana Bang Erik tadi? Alba. Ah, Bang Iya, tadi. aduh, Rifa, kau nggak paham. Itu Ya, saya kan bisa Anda dia pahamkan. turun dan begini. Mereka itu Ismail itu tinggal di Paran, bukan di Berseba. Ampun deh orang ini. Loh, iya oke. Itu jauh jaraknya. Oke, Ismail tinggal di dia Paran. kembali ke Oke, Hebron, oke, itu melewati Berseba. Gini. Arahnya kembali pulang ke Hebron, bukan ke arah Paran, anak itu, ke arah anak itu, Mesir. bentar, Ampun deh. anak itu dikorbankan di mana? Anak itu dikorbankan ke mana? Dikorbankan di mana? Ya, itu kan sudah ada jelas di Bentar, situ kita lihat ayatnya. ayatnya ya, bentar. Ampun orang ini deh. Biasa aja, santai aja. Kenapa kayak seolah-olah ini? Ya, makanya jangan coba-coba simpulkan. Ampun. Bukan sih, loh, bukan menyimpulkan, kita kan mencari di sini. Anda tahu tidak? Cara menentukan sebuah kitab suci itu informasinya benar atau tidak. Kalau tidak dicari kesalahannya, kalau tidak dicari fakta-fakta kebenaran di dalamnya. Nah, tadi Anda sudah membacakan dalil. Ismail itu diletakkan di bahu ibunya. Ini adalah anakronisme. Kenapa? Anak umur 16 tahun bagaimana mungkin diletakkan di bahu ibunya? Itu harus ditanyakan ya. Kenapa? Kenapa dalam tradisi Islam Ismail itu bayi dibawa oleh ibunya? Kalau bayi diletakkan di bahu ibunya itu wajar, normal. Tapi di dalam kitab Anda Ismail itu berumur 16 tahun diletakkan di bahu ibunya. Ini tidak sesuai dengan logika gitu loh ya. Itu kenapa kami tidak percaya dengan kitab Anda. Nah, ketika saya bertanya kepada Anda lokasi Paran, lokasi Berseba, Anda tidak tunjukkan kepada kami. Kalau kita bicara perspektif Kristen ya,
Saya pernah baca Pak bahwa tidak bisa ada rabi bahkan dari pihak Yahudi di dalam di dalam Talmud mengatakan bahwa sumur Laharoi adalah sumur Zam-Zam. Mereka mampu diidentifikasikan, bahkan mereka kalau menurut Kristen tidak mungkin, bagi rabi-rabi saja ada yang menunjukkan bahwa sumur Laharoi adalah sumur Zam-Zam gitu loh. Jadi kalau kita bicara konteks ini masih jadi perdebatan Pak Wira, masih jadi perdebatan, tahu nggak? Karena istilah-istilah yang ada dalam kitab Anda ini masih diidentifikasi sampai saat ini. Tidak ada yang absolut, gitu ya. Nah, kalau kita bicara, coba baca Galatia pasal 4 ayat 25. Nih, kita baca ini. Ya. Nih. Bahkan seorang Paulus sendiri yang pernah datang ke Arab, kata dia, Paulus aja loh dari Yerusalem bisa dengan mudahnya ke Arab. Masa Anda menafikan Abraham bisa-bisa aja ke Arab? Paulus saja pernah mengaku dia pergi ke Arab ya. Sampai dalam Galatia, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Gunung Sinai di tanah Arab. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Nih, siapa yang betul? Anda atau Paulus? Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Ah, jadi Sinai yang Anda maksud itu Sinai yang di mana? Sinai mana Pak Triwira yang Anda maksud tadi? Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Berarti ini salah berarti ini. Iya, jadi begini loh. Kan saya strict to the point aja. Saya minta ini. Tadi kan Anda bilang, saya tanya Sinai di mana Pak? Paran di mana Pak? Anda bilang peta. Kalau peta yang kalian itu di Mesir. Ampun deh kau ya ini. udah, Kau ini gimana sih? Ya udah ini salah nih berarti ya. Ya udah, loh kok saya dibilang bodoh? Itu berarti benar. Paulus yang bodoh. Hagar Paulus yang itu salah. Sinai itu di Mesir, Gunung Ya udah Sinai. ini dibantai nih. Saya bawa data loh. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Ngapain dibantai itu benar? Tuh. Kau Tanah Mesir katanya. Loh kok saya aneh? Ya, Ini di tanah Galatia Arab. 4 loh. Gunung Sinai itu di tanah Arab. Memang itu. Tapi di Mesir. Kau ini aneh. Tapi di Mesir gunung Sinai-nya. Mana sih ini? Aduh, coba kau buat Arab. Aduh, ampun deh. Kok aduh? Ini Paulus loh gunung Sinai di tanah Arab kata gitu. Gunung Sinai Arab nama Mesir. Kau buka peta itu. Nah, sekarang ini Hagar ini ialah gunung Sinai di tanah Arab. Maksud Paulus apa ini? Kenapa dia tadi bilang Hagar ialah gunung Sinai di tanah Mesir? Kenapa dia bilang gitu? Ampun orang ini. Ampun. Ya memang minta ampun saya sama Bapak. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Mana itu? Begini ya, kamu buka petanya. Emangnya Mesir itu ada di Gunung Sinai. Petanya kalian katakan aneh. Emangnya Mesir itu ada di Gunung Sinai? Yang aneh Paulus itu. Paulus yang aneh dia bilang Sinai di Arab. Orang ini. Tetapi Gunung Sinai itu kalau kita lihat peta itu memang masuk di dalam Jazirah Arab. Ampun kau ini. Ya kau buka dulu petanya. Kok saya yang ada yang salah ya? Kok saya ini? Kok saya yang ini orang ini cuma cari pembenaran doang. Lah memang cari kebenaran. Memang cari kebenaran kita kan? Pembenaran. Emang iya. Jadi Sinai. Memang kita cari kebenaran kan bukan pembenaran. Gunung Sinai itu ampun dengan dulu. Gunung Sinai itu Paulus memang salahkan. Harusnya Paulus bilang gini. Sedangkan Harusnya Mesir Paulus itu bilang memang tidak kalau di peta dia tidak di dalam di dalam negara atau wilayah Arab. Tetapi masuk dalam Jazirah Arab. Dia bilangnya harusnya Paulus salahkan. Bilang Paulus gini. Paulus ganti ayatnya. Buat begini besok. Hagar adalah di Jazirah Arab bukan di Arab. Hagar adalah di Mesir, gitu caranya. Emangnya Jazirah Arab itu adalah negara Arab atau wilayah Arab? Saya bawa data Paulus. Saya menanyakan Paulus. Aduh. Begitu loh, bisa contoh. Benua Asia, benua Asia emangnya Indonesia? Iya, oke. Kenapa tidak sebut Arab saja? Kenapa tidak sebut Arab? Kenapa ampun deh. Kok ampun sama saya? Ya udah kalau gitu Paulus lah yang Paulus lah yang salah berarti. Kamu cari pembenaran doang kok ada. Lo cari pembenaran? Lo. Paulus yang salah. Gak ada dasar pijak yang benar. Itu keliru itu hanya aja cari kebenaran. Paulus ganti data besok. Paulus, tolong tuliskan bahwa Gunung Sinai itu ada di Jazirah Arab bukan di Arab.
tolong katakan pada Paulus bikin satu Jazirah Arab, kedua Mesir gitu loh. Paulus salah dia tuh, dia nggak ngerti tuh di mana Mesir tuh, di mana Jazirah Arab. Jadi bukan itu memang nah, maksudnya jadi gini. Arab. Ya jadi gini ya, negara Arab. sebenarnya Ampun, loh, Anda baca kan kalian yang selama ini menafikan yang penting Mesir. kami Ya tahu, sudah kalau membaca begitu. itu. Kami Ya tahu, sudah. Cina Jadi itu apa masalahnya kalau begitu? Masalahnya apa? Kalau nggak ada masalahnya apa? Nah, itu kan jadi terjemahan. Dia nggak tahu dia. Kamu kan yang terjemahan. mengatakan Berarti nggak percaya bisa terjemahan. Iya, yang Oke, nggak percaya itu terjemahan. Arab sama dengan Bahasa negara Yunani, Arab. Bible bahasa Yunani itu asli atau terjemahan? Itu adalah Jazirah Arab supaya kau tahu. Iya. Saya tanya, bahasa Bible itu Yunani terjemahan atau asli? Elah kau mau nanya itu kau baru baca 3 bulan. Kan? Katanya nggak percaya sama terjemahan. Aduh, gimana Kau itu mau nanya ini? itu kamu Loh, sampai nanya gini. saya? Patri, aku lagi makan. Patri, Saya lagi jadinya. lagi makan ditanya makan. Kau mau nanya itu sama kita? Kan kamu yang bilang tadi kalau saya tidak percaya terjemahan, makanya saya tanya itu bahasa Yunani itu terjemahan atau bahasa asli kan gitu. Kok Bahasa gitu asli. sih? Iya, Bahasa asli. Yunani Oke. bahasa asli. Berarti Yesus pakai bahasa Yunani. Yesus pakai bahasa Oh Yunani. iya, kau tahu saya jelasin ya. Pada saat zaman Romawi yang berkuasa, yang berkuasa di Yerusalem, mereka menggunakan 3 bahasa. Enggak, Bahasa saya bilang Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Yesus pakai bahasa Ampun, Yunani. kau itu. Yesus pakai bahasa Yunani. Saya tanya Kau Yesus itu pakai bahasa aneh. Kau nggak tahu kan? Saya tanya Yesus pakai bahasa Yunani enggak? Pada saat itu adalah bahasa Saya internasional. tanya, iya saya tahu Bahasa berarti Inggris. Yesus pakai bahasa Inggris. kau Oke. itu. Berarti Yesus waktu Tuhan itu Yesus kepada bisa murid-muridnya berbahasa pakai Arab, bahasa bisa berbahasa internasional. Ibrani, bisa berbahasa Yunani, Biasa dan bisa berbahasa aja semua lah. bahasa di dunia. Iya jujur aja berarti Ampun Yesus deh. menggunakan bahasa Yunani. Jujur aja. Aduh. Saya tanya Yesus menggunakan bahasa pada waktu Tuhan Yesus Kok mati jadi di kayak kayu salib ada 3 gini? bahasa Saya yang cuma ditulis di tanya. situ. Iya, saya Ya tanya sudah Yesus. dijawab. Sudah saya jawab. Aduh, itu. ya Jelas ampun kok. Pak Wira, saya tanya berarti Yesus menggunakan bahasa Yunani ya? Ya, bisa menggunakan bahasa Oke. Yunani. Iya. Mereka Ya. berbahasa Yunani, Oke, bahasa Ibrani, oke bahasa ya. Arab. Oke, berarti kita oke. berarti Yesus Aduh, kok gitu? Kok biasa aja kali? Biasa aja lah. Biasa Lah aja. iya, kau sudah dijelaskan tapi kau cari pembenaran. Loh, kok cari pembenaran? Saya kan tidak membantah kata-kata Anda tadi. Nah, sudah. lalu Jadi ngapain Yesus kau mempermasalahkan itu? dengar dulu dong saya. Gimana? Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang pembuka kebun anggur. Berarti dia menggunakan bahasa perumpamaan pakai perumpamaan bahasa Yunani gitu. Loh, Ya. kau begini loh. Orang Loh. pada umumnya Kok kau diam dulu. Kau Kok ngerti gitu? kan bahasa sehari. Kamu diam dulu. Kau diam dulu saya jelasin. Saya tanya. Dalam bahasa Waktu sehari-hari di Yesus Yerusalem pada saat itu mereka menggunakan bahasa Arab. Tetapi kalau menggunakan bahasa di sinagog bahasa Ibrani. Saya Tapi kalau tanya. menggunakan bahasa Waktu untuk mengurus iya. kepemerintahan karena itu dikuasai Iya. oleh mereka menggunakan bahasa Ini yang Yunani. ditulis Yohanes ini pakai Ampun, bahasa kau ini. apa? Makanya mereka bisa berbahasa semua itu, bahasa Iya. Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Yang Arab. ditulis Yohanes ini pakai bahasa apa? Ya, berarti mereka menggunakan pada umumnya menggunakan percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Tapi Itu. katanya bahasa Yunani, kok jadi bahasa Aram sekarang? Lah, ya, tapi Alkitab itu ditulis, Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh murid-muridnya di dalam bahasa Yunani. Ampun, tahu. Bahasa Yunani, berarti murid-murid Yesus semuanya pandai berbahasa Yohanes pandai bahasa Yunani berarti. Mereka pandai bahasa Oke. Yunani. Mereka bisa Oke. bahasa Yunani. Oke. Pada waktu mereka Oke. terima Roh Kudus, Oke. mereka juga berbahasa Yunani. Tahu kan di Oke. kamar loteng Yerusalem? Oke, baik. Aduh, Berarti Roh ampun, Kudus, orang-orang. bahasa Roh itu adalah bahasa asing berarti. Oh bukan, itu bahasa yang lain, bahasa Yunani ada, bahasa Gimana Ibrani sih? ada, bahasa. Enggak, itu Yohanes Coba bisa nggak baca, sih kau bahasa baca bahasa di Yunani? Alkitab itu. Saya Kau tanya baca nggak di Yohanes. Alkitab itu? Ini lagi saya Coba kau baca. baca itu pada waktu mereka terima Roh Kudus. Silakan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya itu orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tanya, Yohanes bisa bahasa Yunani berarti? Oh iya bisa.
Oh bisa, Makanya kau lihat bisa ya. Bisa. peristiwa Bisa berarti. pada saat Bisa. mereka terima Roh Kudus, pembaptisan Roh Kudus Nah, di berarti kamar roti ketika Yerusalem. orang bisa Coba kau baca. kalau orang punya Roh Kudus berarti bisa bahasa Oh, bisa, luar negeri berarti. bisa. Berarti bisa. Bisa, Oke, kalau gitu bisa. Anda punya Roh Bisa. Kudus nggak? Anda punya Roh Kudus? Dia punya. Oke, Kenapa coba emang? pakai bahasa Arab dong ngomong. Roh Kudus itu memberikan talenta karunia masing-masing. Katanya kalau Roh Kudus bisa bahasa Jadi kalau asing, kau bahasa Arab diberi karunia dong. bahasa, Ahlan itu wa tergantung sahlan dari ya yang dia akhi. berikan. Ya Ya kau akhi, baca dulu, matluka. makanya kau Matluka. baca, Ya kau akhi. baca dulu. Ya akhi, ya Pada saat habibi. mereka menerima Roh Kudus di kamar roti Matluka. Yerusalem. Ya Baca dulu Alkitabnya. hai. Hai. Matluka anta masmuq. Pakai bahasa Arab dong. Bahasa Arab. Emang Pakai ya bahasa saya Arab tahu dong. Arab pertanyaanmu kita udah Lah, tahu, makanya giliran. kita tahu Oke, jawab bahasa Ibrani, bahasa soalannya. Ibrani. Kau baca Maslum karunia kha. yang diberikan, kau baca karunia yang diberikan masing-masing. Maslum kha. Iya, Roh Kudus itu memberikan karunia masing-masing. Atta Ya, marqish. kau- Atta marqish. Saya pakai bahasa Ibrani ini, bahasa Yesus loh. Maslum kha. Memalukan. Oh nggak bisa, berarti nggak punya Roh Kudus. Ya udah. Itu aneh Aduh, kau itu. cuma kau klaim udahlah. doang. Makanya kau baca. Jadi baca. Ayo, kau baca yang pada waktu mereka menerima Roh Kudus. Silakan baca. Iya. Baca Saya dulu. kan tanya Itu kalau muridnya diberikan karunia Iya. khusus pada saat mereka menerima Roh Kudus di kamar roti Yerusalem. Iya, tahu. Jadi kalau orang Kristen punya Roh Kudus berarti bisa bahasa asing dong. Bahasa Enggak. asing itu diberikan Roh Kudus itu menurut masing-masing Menurut karunia. Jadi Masing-masing tidak karunia. semua. Oh, berarti Roh Kudusnya pilih-pilih Makanya gitu. kau baca, kamu itu Oh, baca Alkitab atau gitu. tidak? Kalau kau nggak baca ya sudah, kau nggak paham. Makanya Ya kau udah dengar kalau kita jelasin. berarti tak semua orang Kristen diberikan talenta ya berbahasa roh Ya, seperti talenta memang berbeda. Oke. Ini bahasa roh kudus, bahasa roh. Iya. Oke, bahasa roh ya. Oke, gimana dengan bahasa roh ini? Bahasa apa ini? Ya. Talenta ini. itu Oke, talenta ini ya bahasa roh ya, guys. masing-masing. Nah, ini bahasa roh ya. Aduh. Nah, ini. Bahasa roh sama bahasa lidah aja kau nggak tahu kok. Ayo, ini bahasa roh, ini bahasa roh. Atau di mana kita mengucapkan bahasa asing tanpa kita pelajari sebelumnya dan orang asing yang sudah tahu bahasa itu mengerti dengan apa yang kita katakan. Itu terjadi pada saat Pesta pertama. Murid-murid Yesus penuh dengan Bahasa asing ya. Kudus pada mereka. Dan saat itu ada orang-orang dari Bukti Yerusalem. Iya, dengar dulu. Nah, ini bahasa asing katanya ya, dengar. Bahasa asing yang pertama. Nih ya, ini kata dia ini bahasa asing. Nih bahasa roh lagi ya. Jadi kita tunjukkan mana bahasa roh ya, bentar. Kita kasih bahasa roh. Bentar ya. Ya, itu bahasa roh itu adalah bahasa Bahasa lidah. asing kan, katanya bahasa asing. Iya, itu diterjemahkan oleh lain bahasa roh, tapi kita nggak pakai bahasa. Saya coba pakai terjemahan lain. Lanjut itu. Tunggu, Ica pernah pakai bahasa roh deh kalau nggak salah. Ica pernah pakai bahasa roh, bentar. Ica pernah bahasa roh ya? Itu aneh. Jadi begini, saya jelasin dulu. Kau nggak paham kok ngomong. Enggak, aku jelasin. nggak paham. Memang nggak paham. Nggak paham, jelasin. Nih. Rabat. Nah, si Ica pernah bahasa roh loh, Bang. Mana aneh. videonya ya? Mana sih? Begini Ica, ya, Ica. kamu baca aja ILT 3 atau IMB. Bentar, Itu aku tidak mau liatin ada bahasa istilah roh. Ini bahasa roh Tetapi nih. ditulis dalam Slow Bang bahasa Tri, slow. Raba. Tapi di Ya, MAI dibilang bahasa roh, ditulis bahasa roh. Itu mestinya bahasa lidah yang diberikan oleh masing-masing. Nah, bahasa lidah itu kalau kita baca di Alkitab itu sangat jelas ya. Pada saat aduh, ini orang itu siapa itu? Itu nggak jelas, nggak jelas. Kau itu mau untuk apa? Memalukan. Aduh, sudah ya. Jadi semua sudah terjawab. Jadi dasar kamu itu cari pembenaran saja. Ya, kita bisa jelaskan sesuai dengan Alkitab. Jadi yang dipersembahkan itu adalah Diam, Pak Daud, Pak Pendeta Daud. Diam, Pak Pendeta Daud lagi berbahasa roh. Diam. Ya, bahkan lebih bekerja. Ya, lebih bekerja. Di kata-kata
Ini bahasa Yunani nih guys, bahasa Yunani nih, bahasa asing ini. Iya, ya, kau itu sama dengan menghujat Roh Kudus, ya. Kok Ya menghujat udah, Roh kau Kudus? tahu sendiri. Iya jelas itu kau pakai itu nggak kamu ketawain kan? Loh, Aduh, kau itu. Ya itu katanya bahasa tunggu lo aja bahasa ya. asing, Tunggu bahasa aja, Yunani. Itu ucapanmu itu kembali ke kepalamu Katanya, sendiri. Loh, Pak Wira. Jadi sudah. Pak Wira, Pak Tutup Wira. dengan penghujatan. Saya oke, Loh. terima kasih, tapi saya sudah jelaskan bahwa Kok Pak yang Wira Anda cari begitu? pembenaran itu salah. Yang dipersembahkan Pak Wira, kepada Elohim Pak itu Wira. bukan Ismail tapi Isa. Sudah Ya, sangat sudah. jelas. Saya jelaskan. Bisa nggak mati? Bisa nggak mati kok? Kamu Bisa menutup nggak dengan mati? penghujatan, ya kau tunggu kembali atas kok kepalamu penghujatan? sendiri ya. Penghujatan. Tenang, Ya. Pak, tenang. Dijaga kolesterolnya, dijaga. Gitu. Kan begini kata Pak Wira tadi, bahasa roh adalah bahasa asing kata beliau kan. Ya udah, kalau begitu, kalau memang bahasa roh itu bahasa asing, itu bara bahasa lama-lama enak juga, itu bahasa mana, daerah mana gitu. Lama-lama enak juga. Itu bahasa daerah mana gitu